Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 7 mahasiswi PGMID angkatan tahun 2020 UIN Maulana Malik Ibrahim Malang yang beranggotakan Krena Widayanti, Robiatul Adawiyah, Aulia Masyrifah, dan Eva Nurpadilah. Semoga kami harap teman-teman semua dalam keadaan sehat di masa pandemi ini, selalu menjaga protokol kesehatan dan menjaga keluarga kalian dimanapun kalian berada. Pada video kali ini, kami akan membahas materi mengenai konsep dasar etika, moral, dan civic virtues dalam bermasyarakat. Apa sih etika dan moral itu? Etika sendiri berasal dari kata bahasa Yunani, yaitu kata ethos yang memiliki arti kelakuan, kebiasaan, dan perilaku, di mana berarti etika sendiri adalah ilmu filsafat yang mempelajari tentang bagaimana manusia untuk berperilaku secara baik dan benar. Etika sendiri mempersoalkan tentang bagaimana manusia berperilaku secara baik dan benar yang sesuai terhadap norma dan ketentuan yang ada. Etika sendiri bertujuan untuk menjadikan manusia memiliki kehidupan yang ideal, keutamaan, serta kebahagiaan. Kemudian fungsi dari etika yaitu membantu seseorang untuk merasionalisasikan pemikirannya dan juga moralitas beragama, membantu menerapkan ajaran moral, serta membantu berdialog. Contohnya, saat kita berdialog dengan orang yang lebih tua, kita harus memiliki etika yang baik, mengutamakan sopan santun, kemudian tidak memotong obrolannya, dan menggunakan bahasa-bahasa yang baik dan benar. Etika sendiri dibagi menjadi 3 arti. Yang pertama adalah nilai tentang apa yang baik dan benar, serta kewajiban dan juga hak dalam berperilaku atau berakhlak. Kemudian yang kedua adalah nilai tentang apa yang baik dan benar tentang berakhlak, serta yang ketiga adalah nilai tentang apa yang benar dan buruk yang dianut oleh suatu golongan masyarakat. Etika sendiri memiliki sifat kritis, di mana berarti dengan sifat kritis ini dapat membantu seseorang untuk memiliki pemikiran yang rasional dan dapat menerima segala norma yang ada. Kemudian dengan pemikiran yang kritis ini dapat membantu seseorang untuk memiliki pemikiran yang rasional dan juga bertanggung jawab atas segala perilaku yang telah dilakukan. Oleh karena itu, etika ini dapat dikatakan sebagai bidang ilmu filsafat tentang moral yang mempelajari tentang bagaimana manusia berperilaku secara baik dan benar yang sesuai terhadap norma-norma yang. Kemudian, etika sendiri dibagi menjadi 2 macam. Yang pertama adalah etika perangai, di mana etika perangai ini adalah bagaimana seseorang berperangai dalam masyarakat. Contohnya, yaitu etika untuk berbusana adat, upacara adat, dan perilaku lingkungan anak-anak muda yang ada di lingkungan sekitarnya. Kemudian ada etika moral, yaitu etika yang sesuai dengan kodrat manusia. Contohnya saat seseorang melakukan kebaikan, dia berkata jujur, membela kebenaran, saling menghargai, dan rasa-rasa yang timbul dari hati nuraninya. Kemudian etika sendiri dalam bermasyarakat dibagi menjadi 2 hal. Yang pertama adalah etika bersosial, dan etika sosial, dan yang kedua adalah etika pribadi, di mana etika pribadi ini adalah berarti bagaimana seseorang memiliki etika terhadap dirinya sendiri. Contohnya, saat seseorang selalu bekerja keras tetapi dia tidak memiliki pribadi yang baik, dia tidak pernah beribadah dan sebagainya, maka dia tidak memiliki etika yang baik, tidak berusaha untuk memiliki etika yang baik. Kemudian yang kedua adalah etika bersosial. Saat seseorang dipilih untuk menjadi kepala desa, maka ia akan berusaha untuk memberikan yang terbaik terhadap desanya dengan memberikan perilaku-perilaku yang baik, menghargai karyawan, dan juga berjuang agar desanya dapat maju dan sesuai dengan keinginan. Oleh karena itu, etika bermasyarakat ini sangat penting dilakukan di dalam masyarakat agar menciptakan suatu kehidupan yang ideal dan juga tidak saling tumpang tindih, karena biasanya di lingkungan sekitar kita itu ada orang-orang yang tidak berusaha untuk memiliki etika baik dan memilih kepentingan pribadinya untuk melakukan kehidupan itu sendiri. Contohnya, saat seseorang selalu bekerja keras tetapi dia tidak memiliki pribadi yang baik, dia tidak pernah beribadah dan sebagainya, maka dia tidak memiliki etika yang baik, tidak berusaha untuk memiliki etika yang baik. Kemudian
Yang kedua adalah etika bersosial. Saat seseorang dipilih untuk menjadi kepala desa, maka ia akan berusaha untuk memberikan yang terbaik terhadap desanya dengan memberikan perilaku-perilaku yang baik, menghargai karyawan dan juga berjuang agar desanya dapat maju dan sesuai dengan keinginan. Oleh karena itu, etika bermasyarakat ini sangat penting dilakukan di dalam masyarakat agar menciptakan suatu kehidupan yang ideal dan juga tidak saling tumpang tindih, karena biasanya di lingkungan sekitar kita itu ada orang-orang yang tidak berusaha untuk memiliki etika baik dan memilih kepentingan pribadinya untuk melakukan kehidupan itu sendiri. Yang kedua adalah moral. Apa sih moral itu? Moral sendiri berasal dari bahasa Latin, yaitu kata mores yang berarti peraturan kesusilaan. Jadi moral ini merupakan suatu peraturan kesusilaan atau patokan-patokan untuk menjalankan kehidupan dengan baik dan sesuai terhadap norma-norma yang ada. Kemudian moral sendiri dibagi menjadi dua macam, yaitu moral murni yang berasal dari hati nurani dan juga moral terapan, yaitu berdasarkan pada pengetahuan filosofis sebelumnya. Kemudian juga ada hal-hal yang terjadi pada manusia itu sendiri. Kemudian moralitas sebagai norma sendiri terbagi menjadi dua macam. Yang pertama adalah moralitas objektif, yaitu melihat suatu perbuatan sebagaimana adanya. Contohnya seperti mencuri itu jahat, kemudian seseorang menolong orang lain. Yang kedua ada moralitas subjektif, yaitu melihat suatu perbuatan dipengaruhi oleh pengetahuan dan perbuatan pelakunya. Contohnya adalah seperti saat seseorang ingin menolong orang lain, orang terkena kebakaran. Orang itu ingin menolong orang yang terkena kebakaran ini, tetapi dengan tujuan untuk mencuri barang-barang yang ada di dalamnya. Atau misalnya seseorang terkena banjir, ia menolongnya tetapi ia bertujuan untuk mencuri barang-barang yang ada di dalam rumah itu. Dari pengertian moral dan etika tersebut, kita dapat tarik kesimpulan bahwa moral sendiri merupakan suatu ketetapan atau norma tentang bagaimana manusia harus bertindak, dan kemudian etika sendiri adalah bagaimana seseorang memiliki daya berpikir yang mendasar dan juga kritis tentang ajaran moral yang ada. Kemudian sejatinya etika dan moral ini sangatlah berkaitan, karena etika dan moral ini ada untuk menciptakan manusia memiliki perilaku yang baik dan sesuai terhadap norma-norma yang ada. Terima kasih. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh pemateri selanjutnya. Baik, sebelumnya sudah diterangkan bukan tentang pengertian etika dan moral. Selanjutnya, saya Eva Nurfadilah akan memaparkan tentang pengertian civic virtues. Civic virtues merupakan sikap atau kemauan warga negara untuk menempatkan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi dalam suatu komunitas. Selain itu, civic virtues juga memiliki arti keberanian, ketabahan, keterampilan, atau semangat kewarganegaraan yang dimiliki oleh warga negara. Civic virtues ini tidak bisa dipisahkan dari nilai. Karena apa? Karena sesuatu dapat dikatakan bernilai ketika ia bermanfaat dalam kacamata seseorang yang memberikan penilaian. Oleh karena itu, dalam kehidupan bermasyarakat, seseorang harus mengedepankan civic virtues yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila agar dapat terciptanya suatu tatanan masyarakat yang baik dan bertanggung jawab untuk dirinya sendiri dan negara. Itulah mengapa adanya pendidikan civic virtues dalam pembelajaran pendidikan kewarganegaraan. Ini berperan memfasilitasi siswa agar mampu mengembangkan nilai dan sikap, di antaranya sikap kewargaan dan komitmen kewargaan. Terima kasih. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya.
agar saat kita dewasa sudah mulai terbiasa bersikap baik dan benar sesuai dengan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. Memisahkan antara hal yang positif juga sangat diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat. Sifat virtue ini dapat juga dikatakan sebagai akhlak, masyarakat yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Halo teman-teman semua. Nah, ini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya yang awalnya sudah dijelasin oleh Rena, Aulia, dan Eva. Pasti udah tahu kan? Pastinya udah paham semuanya. Saya akan menjelaskan caranya penerapan konsep etika, moral, dan civitas dalam bermasyarakat. Nah, pertama adalah menjalin hubungan baik dengan tetangga, terus kita gotong royong terhadap lingkungan, terus memberi pertolongan terhadap tetangga yang membutuhkan, terus tutur kata bertetangga itu. Kalau etika di sekolah dasar ialah menghormati guru, teman, dan warga sekolah. Terus sopan santun dan juga tidak melanggar aturan yang ada di sekolah. Kenapa kita harus punya etika? Karena tujuannya itu terciptanya rasa saling menghargai, rasa saling menghormati, serta kita juga akan dihargai lebih oleh orang-orang sekitar kita, oleh orang lain. Nah, apakah guru juga punya etika? Guru juga punya etika sendiri. Ialah kita itu mempunyai rasa takut kepada Allah. Karena kita juga seorang guru mempunyai tanggung jawab dalam bentuk ilmu, hikmah, dan juga rasa takut kepada Allah. Terus guru juga ada etika pada murid, yaitu memberi penjelasan yang baik, tutupannya juga baik kepada murid. Nah, terus memberi kasih sayang dan juga selalu memotivasi murid agar tuh murid lebih semangat, lebih giat lagi belajarnya. Nah, untuk moral, selanjutnya moral dalam bermasyarakat adalah saling menyapa. Misal kita bertemu di jalan, itu
saling menyapa halo, kayak menanyakan kabar. Kalau misalnya jarang ketemu tuh, ada juga menghargai keberagaman. Misalnya ada tetangga kita beda agama, nah itu kita saling bertoleransi. Dan juga kita moral yang ada di sekolah pendidikan. Yang pertama ialah memulai dari hal yang sederhana. Nah, kita itu menanamkan moral yang dari sederhana itu, contohnya misalnya ada anak mau ke kamar mandi, nah itu tidak seenaknya keluar masuk kelas. Kita itu memberitahu, nah nanti kalau misal ke kamar mandi atau mau ke keluar kelas itu izin dulu ke guru atau bapak guru. Nah jadinya kita juga diajarkan adab. Terus yang kedua, kenalkan dengan nilai-nilai agama. Sebelum belajar, sebelum masuk kelas itu doa dulu, doa sebelum belajar, terus nanti di akhir setelah belajar. Terus juga kalau misal makan, nanti sebelum makan berdoa biar apa yang kita makan itu bisa tambah kenyang lah kalau misalnya kita berdoa. Nah, terus yang ketiga, ajarkan kejujuran. Karena sekecil apapun kebohongan itu akan membawa dampak yang besar. Jadi perlu anak itu diajari kejujuran. Nah, yang keempat, latihlah dengan tanggung jawab. Kayak ada PR itu dikerjakan tepat waktu. Jadi sepulang sekolah itu misalnya ada PR, nanti malamnya dikerjakan. Jadi pas pelajaran itu sudah selesai gitu. Kan misal ada tuh anak kalau gak ngerjakan PR nangis gak mau sekolah. Nah, terus tanamkan disiplin. Contohnya kita membuang sampah pada tempatnya. Mengajak anak sholat 5 waktu dengan tepat. Nah, kayak tuh adzan zuhur tuh anak kecil disuruh sholat meskipun sholatnya itu masih belum benar. Nah, juga yang keenam, melalui dengan cerita dongeng. Kita biasanya suka banget dengan cerita dongeng. Nah, di dalam cerita dongeng itu kita selipkan dengan nilai-nilai moral. Terus yang ketujuh, lakukan dengan konsisten. Jadi kalau misal ada anak tuh melakukan kesalahan, nah kita itu jangan biarkan. Jadinya kita itu juga menegur, tapi tegurannya dengan benar, jangan kasar tuh. Nah, terus selanjutnya penerapan civic virtues dalam bermasyarakat adalah kita mengembangkan dirinya sebagai warga yang mampu menghargai, menghormati, dan bekerja sama dengan masyarakat. Nanti misal ada masyarakat yang membutuhkan kita tuh, kita bisa bermusyawarah. Terus kita juga menjunjung kebenaran. Kalau misalkan ada biasanya berita itu yang nggak benar itu jangan disebar kemana dulu. Kita cari kebenarannya dulu. Kita cari tahu apakah itu benar, apakah itu tidak. Nah, sumbernya itu juga dari mana. Kadang kalau udah orang bilang ke satu orang itu mesti ada tambahan kata atau katanya juga dikurangi. Nah, itu artinya kita harus mencari kebenarannya. Nah, di sini saya menjelaskan
menjelaskan tentang cara penerapan etika, moral, dan civic education dalam bermasyarakat. Kurang lebihnya saya dan juga teman-teman apabila ada kekurangan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Nah, sebelum saya tutup, jangan lupa di like, subscribe, dan komen. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.